Oke, halo. Halo. Apakah ada orang di sana? Oke, gue masih bingung ya. Jadi, gue pengen ngerekam suara gue aja karena gue nggak tahu mau ngapain. Jadi gue rekam suara gue. Terus juga gue nggak mau pakai video karena ini bukan vlog. Jadi, gue itu beberapa kali ya sering ketemu sama orang atau temen gua, entah itu ada kelas, entah itu ke kelas gitu yang bilang gini, Wan atau gitu Sen gitu, kok lu bisa gitu, kok lu bisa ngoding gitu, ajarin gua dong gitu. Termasuk bukan cuma orang informatika gitu, tapi juga termasuk orang-orang yang kayak orang bisnis gitu yang bukan informatika, kayak pemasaran gitu, bilang gitu. Terus gue bilang, eh lu serius mau belajar programming gitu? Terus bilang, mereka pada jawab, iya serius, pasti katanya. Terus gue bilang gini, beneran serius? Iya serius, serius, serius. Terus akhirnya gue bilang gini, oke kalau lu emang serius nih gue kasih materinya banyak banget. Gue kasih bukunya, gue kasih sumber-sumbernya yang bagus gitu. Gue kirim-kirimin YouTube channel, gue kirim juga beberapa ebook yang memang gratis, juga gue kasih referensi buku yang harus dia beli gitu. Terus dia bilang gini, ribet ya? Iya emang ribet. Bukan itu masalahnya sebenarnya. Tapi masalah dari kita adalah bukan karena pelajarannya susah, tapi masalahnya adalah gimana kita supaya konsisten dalam belajar kita gitu. Misalnya gini, gue pernah ketemu orang yang dia itu oke, gue awam banget soal web. Apa yang kira-kira harus gue pelajarin pertama? Iya, lu harus pelajarin yang pertama adalah HTML. HTML. Baik lagi ke HTML. Terus dia mungkin bosen kali ya. Kok HTML gini-gini doang gitu ya. Tag H, tag body gini. Padahal sebenarnya itu adalah basicnya. Jadi dia harus paham gimana konsepnya gitu kan. Jadi nantinya dari HTML, oh ternyata gue butuh styling nih. Gue gak mau dong kayak skeleton doang website gue gitu. Gue perlu styling. Oh nanti gue belajar CSS gitu. Nantinya kan berkembang kan. Oke, gue udah punya CSS. Terus kok website gue statis ya? Kayaknya gak ada animasinya, gak ada kayak action gitu. Gue tuh pengen supaya mouse gue ini kalau dia scroll ke atas dia bakal tampil bunga-bunga gitu contohnya. Oh ternyata gue butuh JavaScript gitu. Terus JavaScript ini kita bilang gini, oh gue pengen buat kayak aplikasi to-do list gitu. Tapi nyimpennya gimana ya? Tapi gue tuh pengen supaya ini di komputer yang satu dan komputer yang lainnya itu dia punya data yang sama. Berarti, oh ternyata kita perlu server side gitu. Oh kita perlu PHP gitu. Jadi mereka itu konsisten sebenarnya harusnya. Jadi dari yang dasar terus naik, 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 naik. Bukan karena mereka emang berada di atasnya, tapi karena mereka butuh itu gitu. Oke, gue butuh belajar JavaScript. Kenapa? Karena gue butuh supaya website gue ini nggak statis gitu. Adalah animasinya, adalah sebuah kayak ya hidup gitu websitenya gitu. Terus gue butuh backend nih, gue butuh REST-nya, gue butuh server side. Karena gue butuh supaya data gue ini tercentralize gitu. Terus juga gue gak mau proses semua data ini diproses di klien karena ini berat gitu. Gue butuh server gitu. Kayak gitu. Terus yang lucunya adalah eh sekarang kalau gue ditanya hal yang sama gitu, ajarin gue dong. Gue bakal bilang begini, mungkin maksud lu ini bukan minta ajarin, tapi lu mau ngetransfer knowledge gue ini secara instan gitu. Gue sharing ke lu gitu dalam satu hari. Kayak gue transfer data ke lu gitu. Gak bisa begitu bro. Atau ya teman-teman gue yang kayak gitu gitu. Gak bisa kayak gitu. Ada tahapannya gitu.
Dan yang tadi gue bilang kuncinya adalah di konsistennya gitu. Jadi lu harus konsisten, lu kayak nabung saham aja kalau lu nabung gitu. Jangan kayak tertarik sama hal-hal lain gitu. Karena gue pernah punya temen di SMK gitu ya. Dia itu mungkin gua itu dulu kan gue SMK itu gak punya komputer ya. Terus ada banyak temen gue yang mereka tuh punya laptop duluan, mereka pakai itu untuk belajar banyak hal gitu. Dan gua nggak punya laptop. Akhirnya gue coba belajar ngoding itu pakai laptop temen gua. Gue pakai laptop temen gue itu setiap pulang sore jam 3 sampai jam 5 gue minjem laptopnya dia, gue belajar bahasa Java, .NET punyanya Visual Basic dan juga C Sharp dan juga C++ kalau nggak salah. Gue belajar itu gitu setiap hari. Atau kadang kalau ada jam kos gue juga belajar. Nah, karena gue sadar ternyata eh untuk pakai basic Visual Basic, C Sharp gitu, C++ itu perlu resource yang emang gede banget gitu. Jadi makanya gue putusin jadi back end atau gue jadi website developer dulu. Karena HTML itu enteng bro, enteng banget. Cuman perlu Intro Atom. Karena gue waktu itu di awal kali gue masuk SMK gue nggak punya kan. Terus beberapa tahun kemudian ketika gue masuk SMK itu baru gue dibeliin laptop speknya Intel Atom. Terus naik ke Intel dual core. Dan teman gue ini mereka ini udah pada punya laptop masing-masing. Mereka belajar banyak hal. Bukan karena mereka mau gitu, tapi mereka kayak ngerasa, wah ini kayaknya keren nih belajar ini nih. Terus dia belajar networking, dari networking dia mikir lagi, wah ini kayaknya kerennya belajar IoT. Terus dia belajar IoT tanpa mereka dapat basicnya gitu. Dapat basic di networkingnya nggak dapat dia, nggak dapat. Dia cuma ikut hype-nya aja gitu. Terus dari networking dia pindah ke IoT, dari IoT dia dapat hype-nya doang. Terus dia mikir, wah ini kayaknya programming seru nih. Dia masuk ke programming, dia dapat hype-nya doang gitu. Jadi ketika kita bilang, coba tunjukin apa yang sekarang lu bisa gitu. Ya mereka nggak bisa nunjukin apa-apa. Karena ya dapat hype-nya doang, nggak bukan eh, bukan belajarnya gitu. Entahlah, gue juga nggak tahu. Gue cuma ngomel-ngomel doang hari ini. Itu aja sih sebenarnya yang gue pengen ngomongin gitu. Terus apa lagi ya, gue tuh lebih seneng curhat sih kayaknya. Beberapa hal yang emang gue pikirin yang lain adalah soal apakah kita seorang developer atau programmer ini pengen ya aplikasi kita gitu-gitu aja gitu. Jadi gue tuh suka karena kan gue dari dulu itu dari awal kali gue belajar itu langsung ke study case ya. Jadi langsung kayak gue tuh nggak belajar soal gimana sih cara kita nge-looping data gitu. Gimana sih cara kita nge-output teks ke konsol gitu. Gue nggak belajar itu. Jadi yang gue pelajarin adalah dari guru gue bilang, oke, kita perlu aplikasi buat input nilai gitu. Ya gue dari sana gue baru mikir, oh ternyata ini butuh looping loh gitu. Oh ternyata ini perlu database. Jadi gue belajar dari sana. Karena gue butuh, makanya gue belajar. Oke, gue butuh. Ternyata dari ini gue butuh looping. Apa sih looping gitu? Gimana sih cara belajar looping? Apa itu array gitu? Gue belajar di sana. Dan semakin banyak gue buat aplikasi CBT, gue buat aplikasi rapot, gue buat aplikasi buat perkantoran banyak gitu. Dan gue sadar ternyata aplikasi yang gue kerjain ya gitu-gitu doang gitu. Ya kurang lebih input, ya sebenarnya emang aplikasi gitu. Kita buat data, create, edit, delete, update, show all, terus ada report gitu. Terus tambah-tambahnya ada dashboard gitu. Yang ada analisanya, yang ada chartnya gitu dari Google Chart gitu. Terus kita nampilin berapakah jumlah laki-laki? Laki-laki 30%, cowoknya ada cowok siapa sih? Laki-lakinya ada 70%, ceweknya ada 30% gitu. Kayak gitu aja gitu. Jadi statis gitu. Tapi gue sadar belakangan ini ternyata
yang gue pikirin itu salah, bukan gitu-gitu doang, tapi emang problem yang kita hadapi ya gitu-gitu aja gitu. Dan emang aplikasi itu nggak salah. Kenapa? Karena ya tujuan aplikasi itu kan buat ngeringanin orang gitu. Jadi ketika kerja orang ini dia jadi ringan, jadi lebih bagus, jadi lebih baik, ya berarti aplikasi itu berhasil gitu. Meskipun aplikasi itu ya buruk, atau buruk maksud saya itu kayak ya gitu-gitu aja gitu, fiturnya nggak lebih baik dari yang udah ada gitu, malah lebih ribet. Tapi ketika itu udah meringankan beban, misalnya meringankan beban operator sekolah gitu misalnya, oke, gue jadinya karena ada aplikasi raport ini, gue yang tadinya harus nge-import, bukan nge-import sih ya, apa ya namanya ya, nge-input data siswa gue mungkin 1 bulan gitu mungkin beberapa minggu, sekarang cuma 1 hari gitu. Nah itu kan berarti jadi meringankan beban kan, berarti aplikasi itu berhasil menurut gua gitu. Tapi kadang kita bukan gini ya, jadi kadang kita bikin aplikasi itu ada dua, apakah orang itu yang akan ikut ke dalam aplikasi kita, ataukah kita akan mengikuti cara kerja orang orang tersebut gitu. Misalnya contohnya adalah apa ya, misalnya Accurate atau apa gitu, aplikasi software gitu. Yang mana cara kerjanya adalah orang akuntan ini dia harus belajar softwarenya gitu. Dia harus belajar softwarenya. Jadi keinginan si akuntan ini, dia ini ya nggak ada di sana gitu. Dia harus ngikutin rule of game rule-nya di si aplikasi akuntansi ini gitu. Tapi ada juga yang aplikasi yang kita ngikutin maunya guru aja, atau maunya si klien gitu. Contohnya adalah guru. Oke, guru maunya ini gitu. Maunya dia simple, import aja pakai Excel, tiba-tiba nilainya keluar semua gitu. Nah, ini kan ngikutin dari si gurunya gitu. Nah, mana aplikasi yang bagus? Ya, nggak ada gitu. Semuanya sesuai dengan kerjanya masing-masing gitu. Tujuan itu tadi, apakah tujuan dari aplikasi ini dibuat tercapai atau enggak gitu. Kalau misalnya tujuan aplikasi ini ingin memperibet orang dan ternyata aplikasinya emang bener-bener memperibet orang, berarti aplikasi itu tujuannya tercapai gitu. Lucu banget ya. Terus gue mau ngomong lagi ya. Soal yang gue bilang aplikasi gitu-gitu doang ya. Ternyata yang gitu-gitu doang itu bukan aplikasinya, tapi orangnya gitu, developernya. Kenapa? Karena selain dia ketemu masalah yang gitu-gitu doang, tapi juga karena pergaulan kita yang di dalam komunitas yang ditanyain ya itu aja gitu. Kalau dilihat aplikasi-aplikasi gitu kayak, oke, ini ada aplikasi namanya adalah manajemen perpustakaan, manajemen CBT, manajemen siswa gitu. Isinya itu aja gitu. Tapi ketika kita masuk ke dunia yang lain gitu, contohnya adalah dunia perbankan, dunia startup, yang e-commerce gitu, kita nemu hal yang berbeda gitu. Kita dapat masalah yang berbeda gitu, masalah dengan konkurensi, masalah dengan database, masalah dengan RAM, penggunaan resource gitu. Itu jadi masalah dan kita akhirnya harus nge-solve problem itu gitu. Jadi ya itu gitu. Kita kalau mau berkembang ya kita uh, memperluas teman kita gitu, memperluas komunitas kita gitu. Kadang juga aneh juga sih. Kenapa kita harus membuat circle-circle kita sendiri gitu. Oke, ini bahkan kayak di universitas gitu. Oke, ini ada universitas gitu. Ini udah gede ya. Antara universitas, di universitas ada lagi namanya fakultas, di fakultas ada juga yang namanya kelas, di kelas ada yang namanya circle, grup A, grup B, si grup C. Terus mereka bikin grup lagi. Bahkan di dalam satu kelompok ada grup lagi gitu, grup yang yang sering diajak nongkrong, grup yang gak diajak nongkrong gitu. Dan jadinya kita jadi ngerasa
ah ya di dalam itu aja gitu. Jadi kalau misalnya kita developer Java ya di dalam Java aja gitu. Oke, ini ada bahasa PHP nih, jelek nih PHP nih karena dia lambat, karena dia nggak bisa full connection. Terus dari segi PHP, ini Java jelek nih, susah makainya. Harus pakai strict lah, apalah itu kelasnya. Kita kan lebih sih fleksibel, kita bisa pakai kelas, bisa juga pakai nggak pakai kelas gitu. Oke sih gitu aja sih, gue pengen ngobrol itu aja. Nanti gue cuman mau denger suara gue aja nanti mungkin 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalau gue masih hidup. Oke, semoga di sana ada orang. Thank you.